Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodrianto, NIM 1120075. Di sini saya akan menjelaskan secara peradilan Islam dari masa Rasulullah SAW hingga masa Turki Utsmani. Langsung saja dengan tema saatnya yang muda bicara sejarah. Yang pertama, sejarah peradilan Islam pada masa Rasulullah. Peradilan pada masa Rasulullah memiliki dua fase. Fase diantaranya fase Makkiyah yang terdiri 13 tahun masa. Yang kedua fase Madaniyah, yaitu hijrah sampai wafat. Pada zaman Nabi SAW, proses peradilan berlangsung dengan sangat sederhana. Jika ada seorang yang menemui satu permasalahan, maka ia dapat bersegera datang kepada Nabi untuk meminta putusan tanpa harus menunggu waktu tertentu. Peradilan pada masa Rasulullah, tiga kondusif, yaitu yang pertama legislatif, yaitu upacara Rasulullah sebagai sumber legislatif harus ditaati. Yang kedua eksekutif, dalam menegakkan hukum Allah dari berbagai aspek. Yang ketiga yudikatif, menegakkan keadilan dan pemeliharaan hak-hak. Selanjutnya, Piagam Madinah berisi tentang undang-undang tertulis yang memiliki kekuasaan mengatur hubungan sosial, yaitu ada dua kitab pedoman, diantaranya Al-Quran dan Ijtihad Rasul. Kemudian peradilan pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq menjadi 2 tahun masa pemerintahannya, dan pada tugas hakim diserahkan kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab, pada masa ini kekuasaan Islam semakin kuat dan luas, dan pada kehakiman Umar mengangkat Darda sebagai hakim dan semua peraturan merujuk pada Al-Quran As-Sunnah. Selanjutnya Utsman bin Affan, beliau dilantik oleh rakyat untuk menggantikan Umar bin Khattab yang wafat. Pada masa peradilan Utsman dibangunnya bangunan khusus untuk peradilan negara Islam. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib mengikuti langkah khalifah. Sebelumnya beliau banyak memberikan hukum atau fatwa yang dijadikan hukum oleh orang-orang setelahnya. Kemudian peradilan pada masa Bani Umayyah. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, keduanya dijabat anaknya Hasan, tetapi penduduk Kufah tidak mendukungnya seperti sikap mereka terhadap ayahnya. Maka Hasan semakin lemah, sementara Muawiyah semakin kuat. Selanjutnya Bani Umayyah. Bani Umayyah yaitu pendiri Muawiyah bin Abu Sufyan menolak membait Ali sebagai khalifah karena dengan alasan menuntut atas kematian Utsman bin Affan. Di sisi lain, penyerahan tersebut menjadikan Muawiyah sebagai penguasa absolut dan Islam. Dengan demikian, maka berakhirnya apa yang disebut dengan masa Khulafa ar-Rasyidin yang bersifat demokratis. Ada beberapa faktor keberhasilan, di antaranya yaitu dukungan kuat dari Raja Syariah sebagai administrator dan kemampuan lebih sebagai negarawan sejati. Kemudian kemajuan pada Umayyah. Ada beberapa bidang, di antaranya bidang sosial, bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang intelektual. Ciri peradilan sendiri, hakim memutuskan perkara berdasarkan ijtihad sendiri-sendiri. Lembaga peradilan belum dipengaruhi oleh penguasa, pengangkatan qadhi oleh khalifah langsung. Pada masa ini, qadhi yang dipilih dan ditugaskan di daerah disegerakan langsung oleh kepala daerah. Wewenang hakim pada masa ini hanya memutuskan hukum atau perkara, namun dilaksanakanlah oleh khalifah atau orang yang diperintahnya untuk melakukan. Selanjutnya, peradilan pada masa Abbasiyah. Peradilan pada masa Abbasiyah memiliki periode masa pemerintahan sendiri, yaitu Abbasiyah 1, Abbasiyah 2, Abbasiyah 3, Abbasiyah 4. Abbasiyah 1 sendiri adalah lahirnya Daulah Abbasiyah sampai meninggalnya Khalifah Al-Waqid. Yang Abbasiyah kedua, Khalifah Al-Mutawakkil sebagai berdirinya Daulah Muawiyah. Dan Abbasiyah ketiga, berdirinya Daulah Muawiyah sampai masuk ke Saljuk di Baghdad. Abbasiyah 4, masuknya Saljuk ke
Baghdad sampai jatuhnya ke tangan bangsa Mongol. Kemudian perkembangan peradilan Abbasiyah I, di antaranya masa kejayaan Islam, dan Abbasiyah II, di antaranya masa pemerintahan sangat rusak. Kemudian Al-Qanun, masa Abbasiyah. Al-Qanun adalah kumpulan undang-undang untuk perkara atau bidang tertentu. Abad pertama sampai ketiga merupakan masa jaya dan majunya semangat ijtihad di kalangan fuqaha yang menjadikan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad hakim sebagai sumber penetapan hukum di lembaga pengadilan. Selanjutnya sekilas sejarah Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani lahir pada tahun 1290 Masehi dan berakhir 1924 Masehi. Berawal dari kerajaan kecil, lalu mengalami perkembangan pesat dan akhirnya sampai diakui sebagai negara adikuasa pada masanya, dengan wilayah kekuasaannya yang meliputi bagian utara Afrika, bagian barat Asia, dan Eropa bagian timur. Masa pemerintahannya berjalan dalam rentang waktu yang cukup panjang, sejak tahun 1299 Masehi hingga 1924 Masehi, kurang lebih 6 abad atau setara dengan 600 tahun. Dalam sistem dan struktur pemerintah yang dibuat Utsmani adalah dengan kekuasaan tertinggi terdapat di Sultan, yang kemudian beliau dibantu oleh Perdana Menteri yang membawa gubernur. Secara garis besar, hukum pada masa Turki Utsmani dibagi dua era, masa sebelumnya Tanzimat dan pasca Tanzimat. Tanzimat sendiri adalah suatu periode reformasi sosial politik untuk mengubah Kesultanan Turki Utsmani dengan mengintegrasikan lembaga-lembaga yang sengaja di Eropa Barat. Kemudian menetapkan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi negara dilakukan sejak pemerintahan Sultan Salim. Penyusunan satu pendapat mazhab dalam menjelajah Al-Ahkam Al-Aliyah. Selanjutnya, kodifikasi hukum perdata. Mengomplikasikan hukum Islam dari mazhab yang berbeda disesuaikan dengan kondisi saat itu. Mengadopsi perundang-undangan modern yang sesuai dengan syariat Islam, misal hukum perdata, perdagangan, dan pidana. Selanjutnya, masa sebelum Tanzimat. Turki Utsmani dipimpin oleh seorang sultan yang memiliki kekuasaan temporal atau duniawi dan bertugas pemerintahan negara dan kekuasaan spiritual atau rohani, yang bertugas menyiarkan dan membela Islam dibantu dengan dua pegawai tinggi. Syahid al-Islam dibantu dengan Qadhi Aksar ar-Rumli yang membawa Qadhi Utsmaniyah bagian Eropa. Syahid al-Islam bertugas mengawasi pemberlakuan hukum Islam dan kinerja para qadhi. Sultan juga akan berkonsultasi dengan mengambilkan kepuasan agar tidak bertentangan dengan syiar Islam. Kemudian bentuk peradilan, mahkamah biasa atau rendah, penyelesaian perkara pidana dan perdata. Mahkamah banding, meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. Mahkamah Agung berada langsung di bawah pengawasan Sultan. Mahkamah Tinggi itu mahkamah yang berwenang memecat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. Selanjutnya masa Tanzimat. Pelopor yakni Sultan Mahmud II pada abad ke-19. Biasa dikenal dengan Tanzimat al-Khalifi, gerakan perbaruan di Turki Utsmani yang diperkenalkan dalam sistem birokrasi dan pemerintah. Syair al-Islam diberikan wewenang untuk mengurus permasalahan yang berkenaan dengan syariat Islam, sedangkan hukum di luar syariat diatur oleh Dewan Perancang Hukum. Dibentuknya Mahkamah al-Nizaminiyah yang terdiri atas Qadha al-Madhi dan Qadha Asya'i, permisahan agama dan dunia. Selanjutnya latar belakang munculnya Tanzimat.
Ada 3 alasan, yaitu Eropa mendesak kerajaan Turki Utsmani untuk mengayomi kaum muslimin yang berada di wilayah kekuasaan Utsmani. 2. Memberikan hukum fiks bagi orang Eropa yang berada di wilayah Utsmani dengan hukum mati jika murtad. Yang ketiga, munculnya tokoh-tokoh dan simbol yang berupaya membatasi kekuasaan sultan yang absolut. Kurang lebihnya segitu. Apabila ada salah kata atau salah apa, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.